Renungan Hari Sabtu 29 Januari 2022. Pesta Santo Yosef Reina de Metz, Imam. Tuhan menolong manusia dalam situasi sulit. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel bab 12 ayat 1 sampai 7a, ayat 10 sampai 17. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Saudara-saudariku terkasih, setiap manusia tak akan lepas dari situasi sulit dalam hidup maupun dalam pekerjaan atau tugas pelayanannya. Dalam perjalanan menyusuri Sungai Kapuas, pernah kami diombang-ambingkan gelombang air Sungai Kapuas karena angin kencang. Suasana gembira sorak-sorai antar satu perahu dengan perahu yang lain akhirnya terhenti sejenak karena gelombang besar dan air pun mulai masuk ke dalam perahu kami. Kami semua mulai panik dan cemas. Kami hanya berdoa. Akhirnya kami selamat dalam pelayaran itu. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman ini menghantar saya untuk mencerna suasana yang dialami oleh para murid bersama Yesus. Fokus perhatian saya adalah pada reaksi para murid atas amukan dahsyat dan semburan air yang masuk ke dalam perahu itu, dan bagaimana sikap mereka melihat Yesus yang sedang tidur nyenyak dalam situasi itu. Pertama, reaksi para murid atas tantangan itu. Kebanyakan mereka yang latar belakang hidupnya adalah nelayan, seperti Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, sangat bingung juga dengan situasi yang mereka alami dalam perjalanan itu. Mereka tidak bisa menjalankan perahu dalam situasi itu. Mereka sungguh ditantang, apalagi angin semakin kencang, ombaknya dahsyat dan air mulai masuk ke dalam perahu mereka. Mereka mulai angkat tangan dalam situasi itu. Apa solusi yang mereka ambil? Menyerah atau pergi kepada siapa? Kedua, mereka datang kepada Yesus. Tantangan yang dialami oleh para murid ini memaksa mereka untuk membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa maksud ungkapan ini? Saudara-saudariku terkasih, para murid menyangka bahwa Yesus pura-pura tidur dan tidak mau peduli dengan situasi tantangan yang mereka alami saat itu. Ungkapan ini juga memaksa Yesus untuk memberikan jawaban. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tanda kepedulian Yesus adalah memberikan kuasa penyelamatan dengan kuasa sabda yang keluar dari mulutnya yang kudus dan suci. Diam, tenanglah. Ia mengajak mereka yang takut dan cemas agar diam dan tenang, karena Allah hadir berbicara bersama mereka. Allah hadir dan tinggal bersama mereka. Dia ada di antara mereka. Ia mengajak danau dan gelombang laut agar diam dan tenang, menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi perjalanan hidup manusia. Ia menunjukkan dirinya Allah yang peduli, dan bersamanya manusia tak akan mengalami tantangan, melainkan ketenangan dan kedamaian. Maka ia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?"
Inilah sikap kelambanan manusia, sikap ketertutupan para murid untuk cepat melihat dan percaya kepada karya agung Allah yang dipancarkan dalam diri putranya Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kita juga tidak lepas dari tantangan hidup. Kita juga sering cemas dan takut, serta kehilangan akal dan ketidaktahuan bahwa Yesus ada bersama kita dalam setiap perjalanan dan karya hidup kita. Sabda Yesus hari ini mengajak kita untuk datang kepadanya, membawa seluruh persoalan hidup kita kepadanya, membangunkan Yesus untuk menjadi penyelamat pertama dan utama bila kita mengalami tantangan. Kita juga belajar dari Yesus agar peka mendengar dan memberikan jawaban kepada sesama yang mengalami persoalan hidup. Kita menjadi sarana kedamaian yang membawa damai dan ketenangan bagi sesama yang takut dan cemas, bagi mereka yang kehilangan harapan hidup, dan lain sebagainya. Inilah pemberian diri kita yang sangat menghidupkan dan menyelamatkan. Santo Yosef Reina de Metz, doakanlah kami. Amin.